Halo Mas Adi. Halo, Hari ini kita akan membahas 3 peran ilmuwan psikologi di masa mendatang untuk masyarakat. Jadi apa aja 3 peran ilmuwan psikologi di masa ya. mendatang, Mas? Jadi kira-kira gini, satu, kamu sebagai trainer atau sebagai lumayan yang menggambarkan profesi psikologi sekarang lah sebagai penyedia training, penyedia workshop. Nanti kita bahas. Yang kedua itu sebagai karena sekarang sudah mulai digital, sudah masuk ke era digital selama beberapa tahun belakangan. Psikologi itu punya peran di software consultant dan developer. Yang ketiga itu adalah yang saya mau highlight nanti, dan ini sangat penting, adalah sebagai sebagai penjaga gawangnya dan pembimbing mental health dan good citizenship. Oke, Mas. Kita mulai dari yang trainer dulu ya, Mas. Mungkin. Oke. Kalau yang trainer tuh maksudnya gimana tuh, Mas? Oke. Ini paling saya cerita singkat aja karena saya rasa teman-teman lumayan familiar. Sebagai penyedia layanan tingkah laku, sebetulnya nggak hanya trainer sih, memberikan assessment, memberikan workshop, pada dasarnya merancang modul-modul yang terkait dengan kebutuhan aktifnya klien pengguna. Jadi kalau misalnya kamu adalah psikolog pendidikan, kamu mungkin merancang berbagai macam keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh si warga sekolah, oleh si guru, oleh si pemimpin, yang warga sekolahnya dan guru warga sekolahnya udah tahu kita butuh ini nih, gitu lah. Kami sehari-hari melakukan ini, kita butuh ini. Kalau misalnya di PIO, kamu kurang lebih memberikan layanan yang approach-nya sama tapi beda konten lah, misalnya team building atau leadership atau misalnya work-life balance. Di psikologi klinis, psikologi perkembangan pasti ada spesialisasinya beda-beda. Nah, ini adalah yang saya bilang sebagai train. Saya nggak punya istilah yang memayungi semuanya, tapi kurang lebih sebagai trainer, sebagai service provider, pelatih, workshop, itu adalah yang pertama. Oke, terus yang kedua itu software consultant and developer. Itu gimana? Peran psikologi apa tuh, Mas, di situ? Jadi sebetulnya psikologi itu sangat sangat penting peranannya di dalam era digital. Nah, peran yang kedua dan ketiga ini sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan kapasitas teknologi, Len. Nah, kalau kita lihat jangan-jangan semua software, semua aplikasi yang berkembang, yang baik yang komersil maupun tidak komersil, itu sebetulnya memberikan layanan tingkah laku. Dan ini adalah celahnya ilmu psikologi. Kalau misalnya kita buat layanan online shopping, berarti salah satu perannya psikologi di situ adalah di bidang consumer behavior. Dan ingat, kalau kamu belajar waktu kamu belajar sejarah dan aliran tentang sistem dari School of Thought-nya di psikologi, cara melihat cabang disiplin ilmu di psikologi itu ada dua. Terapannya apa, bidang terapannya apa, yang kedua mazhabnya apa. Mazhab itu ada beberapa tuh, ada kalau dilihat secara kronologi ada strukturalisme, ada fungsionalisme, ada gestalt, ada behavioris, ada kognitif, sampai yang baru misalnya neuroscience, neuropsikologi. Kemudian bidang-bidang terapannya bisa macam-macam, ada politik, ada pendidikan, ada industri dan organisasi gitu. Jadi teori pembentukan, teori tingkah laku yang digunakan apa, dan kemudian digunakannya dalam konteks kemasyarakatan yang seperti apa, sosial kah, bio kah, pendidikan kah, sekolah kah, gitu. Nah, untuk yang kedua ini, untuk software developer, psikologi itu memegang peranan penting untuk
memberikan insight bagaimana tingkah laku itu terbentuk, bagaimana tingkah laku itu bertahan, bagaimana tingkah laku itu hilang, bagaimana di balik tingkah laku itu ada proses berpikir apa. Jadi itu kaitannya erat sekali dengan mazhabnya behavioristik dan kognitivistik. Nah, semua mobile apps itu selalu membidik tingkah laku tertentu. Nah, entah itu tingkah laku belanja, entah itu tingkah laku menggambar, entah itu tingkah laku mengetik. Nah, peran psikologi di situ tuh, baik dari approach behavioristik ataupun kognitivistik, peran psikologi adalah membuat rancang bangun blueprint tingkah laku, behavior modification atau behavior modification terhadap tingkah laku tadi. Tokopedia, Gojek, OVO, semuanya itu melakukan pengenalan terhadap tingkah laku tertentu, kemudian dieksploitasi. Mereka punya mesin, mereka punya server yang bisa mengolah data sebegitu besar. Jadi dengan hanya teori schedule of reinforcement aja kalau di behavioristik ya. Kalau teori behavior schedule reinforcement itu dimasukkan dengan ribuan data, itu kita bisa melakukan prediksi terhadap tingkah laku belanja macam-macam. Nah, jadi setiap aplikasi-aplikasi yang tumbuh ini, aplikasi yang growth-nya besar ini, itu biasanya karena mereka paling nggak sudah menemukan satu celah dari keilmuan psikologi yang mereka bisa praktikkan dalam skala yang sangat besar. Jadi sebenarnya berperan besar ya, Mas, psikologi? Yap, sangat-sangat. Oke, terus peran yang ketiga tuh, kayaknya paling menarik tuh, Mas, tadi. Apa tadi peran yang ketiga, Mas? Yang peran ketiga saya sama teman-teman menyebutnya guardian of mental health and good citizenship. Jadi coba bayangkan gini, ini masih terkait sama teknologi nih, Len. Sebetulnya insight ini muncul karena saya dan teman-teman bekerjanya sebagai konsultan pendidikan. Kami menawarkan kepada sekolah-sekolah kalau mereka mau berinovasi pembelajaran, salah satu strateginya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Ini sebelum pandemi nih. Tapi kendalanya, tantangannya adalah mengusahakan supaya warga sekolah, murid dan guru, plus pemimpin dan orang tua itu bisa menggunakan teknologi dengan baik. Jadi kamu bayangkan kalau sekolah itu mengadopsi e-learning one-to-one, artinya setiap murid, setiap pembelajarnya itu menggunakan teknologi personalnya dia, pakai device personal dia, pakai PC-nya dia, pakai tabletnya dia, gitu. Kalau murid nih, kendalanya adalah murid begitu dikasih alat, dikasih mobile device, dikasih iPad, mereka pakai iPad-nya buat main. Padahal iPad sendiri itu adalah device adalah mobile device yang berdasarkan desainnya itu sudah sangat mampu untuk membuat proses belajar itu jadi semakin berkualitas, menghidupkan proses belajar, merangsang critical thinking, menumbuhkan kreativitas, itu tuh sangat mungkin tuh. Kemudian orang tua melihat teknologi seperti mobile device itu sebagai ancaman tuh. Mereka harus waspada tuh karena anaknya mungkin jadi autistik, penggunaan istilah autistiknya juga bukan menggunakan berdasarkan definisinya klinis gitu ya. Kemudian mereka takut anaknya kecanduan, pakai istilah kecanduannya juga bukan pakai istilah klinis. Jadi kematangannya orang tua tentang perlu potensi dan ancaman penggunaan teknologi itu tidak balance. Kalau kita bicara tentang karyawan dibekali dengan teknologi yang secanggih-canggihnya umat gitu, tapi kesadaran mereka tentang teknologi yang mereka pegang itu sebetulnya batas atasnya itu bisa sampai melakukan apa, mereka tidak sadar gitu. Nah, di satu sisi lain kita bisa melihat tuh kalau misalnya kamu tidak hati-hati dalam menggunakan teknologi, kamu bisa terbuai dengan kenyamanan yang diberikan oleh teknologi. Media sosial, kamu sebegitu nyamannya dengan dapat informasi sebegitu banyak, kemudian kamu terjebak ke doom scrolling. Kamu install
aplikasi belanja online dengan coba lihat apakah kamu mudah untuk dirayu untuk belanja pada tanggal-tanggal cantik 10-10, 11-11, 12-12 gitu. Nah, 12-12 menjelang 12-12 ada pre 12-12 11-12 gitu kan. Terus post 12-12 itu tanggal 12-13 itu adalah jadi tanggal 12-12 itu diskonnya lebih meriah tapi sedikit kurang meriah itu di tanggal 11 dan tanggal 13-nya. Hal-hal seperti ini sangat mungkin untuk merayu kita untuk comply karena ya gimana dong harganya dipotongnya juga besar gitu. Kalau kita bicara tentang bisnis kan kalau penjualannya volumenya besar harganya bisa ditekan dengan memberikan keuntungan yang kurang lebih setara buat si pengusahanya kan. Yeah. Nah, cara kita menggunakan media sosial misalnya kita juga nggak kritis, kita menerima berita itu nggak kritis, atau kalau kita merespon berita, merespon pesannya orang lain juga dengan pemahaman yang tidak utuh. Ada orang yang mau sharing kebaikannya mereka, sebetulnya mereka mau nyemangatin orang lain, tapi malah dianggapnya ini mau pamer-pamer kebaikan, mau jadi malaikat. Jadi hal-hal seperti ini itu jadi ancaman, jadi berisiko terhadap keberlangsungan, kedamaian, keakraban, keakuran, dan kesehatan mental. Bayangkan kericuhan di media sosial bisa terjadi cuma sekedar kita nggak berpikir kritis, kita salah memahami language-nya orang lain. Nah, ini adalah perannya psikologi nih, Len. Peran yang ketiga ini adalah peran bahwa orang-orang psikologi itu perlu punya posisi, perlu mengambil posisi untuk mengedukasi masyarakat cara mereka untuk matang dalam menggunakan teknologi yang sebegitu membuat kita terlena itu seperti apa. Nah, itu adalah peran kita yang ketiga. Oke, Mas. Jadi besar ya perannya psikologi sebenarnya, Mas. Besar, sangat besar. Dan kenapa ini saya sampaikan sebagai learning tips? Karena gini, Len, kalau kamu lihat semua topik-topik yang kamu pelajari di mata kuliah Psychology of Learning dan Cognitive Psychology, itu semuanya bicara tentang bagaimana tingkah laku itu terjadi, bertahan, dan hilang. Jadi semua peran yang tadi itu, terutama ketika kita bicara tentang peran yang ketiga, misalnya tentang teknologi, hampir semua fenomena-fenomena sosial yang negatif yang terjadi itu sangat bisa dijelaskan first and foremost adalah teori behavioristik dan teori kognitif. Nggak usah lari ke teori psikologi politik dulu gitu. Itu pelengkapnya, tapi dasarnya itu adalah teori behavioristik dan teori kognitif. Itu jadi sangat penting. Saya tahu teman-teman berat sekali, lumayan berat ya, lumayan berjuang lah ya mempelajari psikologi behavioristik dan kognitif. Tapi peluang teman-teman untuk berkarya, untuk menciptakan industri baru, untuk berentrepreneurship, menciptakan pelatihan baru, untuk menciptakan produk-produk baru berdasarkan dua pondasi mazhab teori psikologi ini itu sangat luas. Itu learning tips dari saya adalah itu. Coba pelajari dari 3 peran ini. Ketika kamu belajar tentang learning dan kognitif, kamu bisa punya celah apa di masa depan. Oke, jadi teman-teman, sekian episode kali ini. Untuk episode berikutnya kita bahas apa nih, Mas? Untuk topik berikutnya, kita mulai bahas tentang decision making. Nah, tentang decision making ini, kita sudah mulai bicara tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kalau perception dan attention kan masih tentang bagaimana informasi diterima, dimaknai, memori itu tentang disimpannya seperti apa. Kalau decision making, problem solving, dan creativity kita udah bicara tentang fungsi berpikir yang mengolah informasi untuk kita jadikan produk baru. Nah, itu jadi makin seru kalau teman-teman nonton dari episode sebelumnya, saya sempat mention bahwa teori psikologi kognitif yang topik-topik psikologi kognitif yang disusun di buku Sternberg itu sudah diurutkan dari yang proses kognitif yang lebih
basic ke yang advance, ke yang higher mental processing, dari yang lower ke higher mental processing. Sehingga yang dimaksud dengan higher itu yang ke proses berpikirnya sudah conscious, kalau perception kan unconscious. Nah, mudah-mudahan teman-teman akan melihat lebih relevan lagi dengan diri sendiri, karena kalau kita bicara tentang proses berpikir yang aktif, kita lebih mudah untuk bilang, oh iya saya mengalami itu, dibanding kalau persepsi. Kamu jadinya memahami huruf, huruf gimana memahami, kayaknya itu udah saking prosesnya sebegitu otomatis kita sampai nggak ngeh. Tapi kalau decision, language, problem solving itu adalah mental proses yang aktif, sehingga biasanya kalau kita diskusian kita masih bisa bilang, ya saya pernah mengalami itu. Oke deh, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Mas Adi. Ya, sampai ketemu lagi, Len.